Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk mengkaji, membahas hal-hal yang akan menjadi sebuah renungan bagi kita sekalian untuk menambah pundi-pundi kebaikan dalam hidup kita, memperberat timbangan amal hasanat kita di yaumil mizan nanti. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa memberikan motivasi, semangat kita untuk selalu berkontribusi di jalan kebaikan. Jalan kebaikan adalah jalan dakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Rabbnya, agar semakin memiliki ma'rifah yang kuat terhadap Tuhannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jalan kebaikan adalah jalan dakwah itu sendiri. Dan bicara tentang dakwah, kita mendapatkan ungkapan bahwa ad-da'watu madiyatun ila yaumil qiyamah. Ya, dakwah ajakan kebaikan ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus terlibat dalam mengajak banyak orang ke jalan kebaikan, ke jalan dakwah yang mulia ini? Ya, ada beberapa hal yang patut menjadi renungan buat kita sekalian agar kita memahami betul permasalahan dakwah yang mulia ini. Yang pertama terkait dengan aktivitas kita di jalan dakwah, mengajak orang ke jalan kebaikan ini adalah mengenai ahamiyah, pentingnya kita mengajak orang ke jalan dakwah. Apa sih pentingnya mengajak orang ke jalan dakwah, ke jalan kebaikan? Kemudian juga kita akan mendapatkan benefit, faedah-faedah, manfaat dari aktivitas kita mengajak orang lain ke jalan dakwah. Apa sih manfaatnya? Apa sih benefitnya? Dan yang ketiga adalah akibat. Ya, ketika kita tidak peduli dengan jalan dakwah, jalan kebaikan ini, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita juga akan menanggung berbagai akibatnya. Oleh karena itu, kita mulai dari poin yang pertama, agar kita termotivasi untuk mengerahkan semua apa yang ada pada kita, tenaga, pikiran, waktu, langkah-langkah kita, agar sedapat mungkin kita bisa merengkuh banyak orang untuk bisa ikut di jalan dakwah, di jalan kebaikan ini. Maka ya, beberapa hal yang menjadi pentingnya mengajak orang lain kepada jalan kebaikan ini adalah yang pertama al-ata ad-da'awi. Adanya kontribusi dakwah dan kebaikan. Semakin banyak kita mengajak orang lain ke jalan dakwah yang mulia ini, maka semakin banyak kontribusi kebaikan yang dapat diberikan untuk dakwah ini. Oleh karena itu, intinya adalah kemauan, kesadaran untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya jalan kebaikan. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya, maka beliau yang langsung turun mengajak orang-orang terdekat untuk mengikuti jalan dakwah, jalan kebaikan ini.
Beliau mengajak istrinya Khadijah, mengajak anak asuhnya Ali bin Abi Thalib, mengajak hamba sahayanya Zaid bin Harithah, mengajak Abu Bakar As-Siddiq, teman sejawatnya. Ini menunjukkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selalu aktif mengajak kepada kebaikan. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditiru oleh para sahabat setianya yang lain semua. Maka para sahabat Nabi yang pertama kali diajak oleh beliau juga kemudian menjadi fungsionaris dakwah, menjadi aktivis dakwah yang terus-menerus mengajak orang lain ke jalan dakwah dan memperbanyak jumlah sumber daya manusia yang kemudian menjadi kader-kader dakwah terbaik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pentingnya mengajak orang lain kepada jalan kebaikan ini, jalan dakwah ini akan memberikan himayatud dakwah, ya, perlindungan, pembelaan, penjagaan bagi dakwah itu sendiri. Ya. Oleh karenanya itu dakwah ini tetap memerlukan orang-orang yang menyokongnya, menopangnya, mensupportnya. Semakin banyak yang bisa diajak jalan dakwah ini, semakin banyak support yang bisa diberikan untuk kesuksesan dan kemenangan dakwah ini di masa yang akan datang. Ini juga dilakukan dan diperankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga untuk upaya-upaya mencari penguatan bagi dakwah, perlindungan bagi dakwah, ya, beliau berikhtiar mencari terobosan-terobosan ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, termasuk Taif, Habasyah, ya, merupakan daerah-daerah negeri yang pernah dijajagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ini dalam rangka mengajak, sekali lagi mengajak orang lain ke jalan kebaikan ini. Karena itu sampai pada proses hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, itu pun juga dalam rangka, ya, bagaimana, ya, dakwah ini terus diperkokoh, diperkuat oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian perjuangan dakwah beliau betul-betul memetik hasilnya berupa, ya, fathan mubina, kemenangan yang nyata, dan bagaimana kemudian Rasulullah bisa menegakkan panji-panji Islam di kemudian hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.